Saudara, hari ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang buat saya juga baru, tapi saya juga ingin saudara belajar bersama-sama. Bukan kami yang khotbah ini merasa sok hebat, sok bisa, sok pintar, dan sok menggurui saudara. Tapi selama kita masih hidup di muka bumi ini, kita ini adalah seorang murid yang terus harus belajar dan tidak akan pernah berhenti sampai kita masuk liang kubur. Karena Alkitab berkata Tuhan itu tidak terbatas. Artinya pengertian kita tentang Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan selalu terbatas. Dan Tuhan itu saking tidak terbatasnya membuat kita, semakin kita mengenal, 1 Korintus berkata, semakin kita tidak tahu apa-apa. Semakin lebih mengenal lagi, semakin membuat kita tidak kenal lagi. Kenapa? Karena dia tidak terbatas. Kalau Tuhanmu terbatas, semakin mengenal dan dia ada batasnya. Begitu sampai ke batas itu, kita sudah kenal semua. Tapi karena Tuhanmu tidak terbatas, semakin kita mengenal, semakin kita nggak ngerti. Semakin luar biasa dan semakin tidak terpikir betapa hebat dan besarnya Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang yang sudah peduli hadir di tengah-tengah kami, sudah mengarrange semua. Terima kasih untuk Bapak Ibu semua yang kami tidak bisa sebutkan untuk bisa welcome atau memberikan kami waktu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari buka bersama-sama dengan saya Bapak Ibu di Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37. Markus 10 ayat yang ke-37, saya mau tunjukkan sesuatu firman yang hari ini saya sedang merenungkan dan saya sedang berkata, Tuhan ini sesuatu kebenaran yang baru buat saya dan saya ingin belajar dari Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai 39. Markus 10 ayat 37 sampai yang ke-39. Bisa keluar di depan? Ya, ini adalah ibu daripada Yakobus dan Yohanes meminta suatu tempat untuk kedua anaknya, untuk Yohanes dan Yakobus. Untuk Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, boleh gak anakku itu duduk di satunya nanti sebelah kanan dan satunya di sebelah kiri. Kemudian langsung masuk ke ayat yang ke-37. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Ini bicara tentang kemuliaan yang akan datang, juga kemuliaan kalau Tuhan Yesus jadi raja. Hari itu mereka berpikir sebagai raja di Israel secara fisik. Dan kemudian dia berkata, yang seorang lagi ini yang minta ibunya, yang seorang anakku atau Yohanes nanti duduk di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu, itu Yakobus. Jadi ini permintaan mamah kepada Tuhan Yesus, minta anaknya nanti suatu kali duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Tapi lihat saudara, perhatikan kata-kata ini dalam sekali dan ini jawaban Tuhan Yesus. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Saya ulangi. Begitu Ibu Tuhan Yesus berkata, Tuhan dudukkan dalam kemuliaan, dalam kebesaran. Kau sebagai raja, satu kanan, satu kiri. Dan Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dan kemudian di bawah ayat bawahnya, ini saya lagi pelajari. Di ayat di bawahnya menuliskan tentang kategori, kenapa kok Tuhan Yesus bicara, kamu gak ngerti loh, kamu minta apa tuh kamu gak tahu. Ini yang Tuhan tuliskan berikut di bawahnya. Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Saya harus tahu, Tuhan Yesus harus minum cawan murka Tuhan nanti. Ya, itu cawan murka dosa seluruh umat manusia semuka bumi harus diminum. Artinya, Tuhan Yesus berkata begini, dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Jadi kamu tuh minta asal ngomong, kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Kamu kan gak ngerti yang tak lewati seperti apa. Kamu kan gak tahu jalan salib yang tak jalani seperti apa. Kamu kan gak tahu begitu kamu minum cawan ini, kamu akan menghadapi musuh seperti apa. Kamu kan gak tahu begitu kamu meminum cawan ini, kamu akan menghadapi peperangan secara alam roh dan fisik seperti apa. Itu perkataan Tuhan Yesus.
Teruskan ayat berikutnya. Ini orang jawab dengan gak ngerti. Jawab mereka, kami dapat. Oh, gagah banget. Kami dapat. Ini Yakobus Yohanes jawab, kami dapat. Saudara, semakin kita belajar kenal Tuhan itu semakin kita nggak tahu apa-apa. Tuhan itu luar biasa, tidak terbatas. Kami dapat. Dan dia menjawab. Saya dulu waktu itu baca berikutnya, saya bingung. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Nanti ujungnya Tuhan Yesus berkata mengenai duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah urusan Bapa menyediakan pada orang yang pantas untuk duduk di sebelah kanan kiriku. Tapi perkataan Tuhan Yesus ini sekaligus memberikan saya sebuah penjelasan. Dalam hidup kita, seringkali kita ini iri, kita ini marah melihat saudara kita tuh dibawa Tuhan naik ke atas. Kita kadang lihat gereja itu besar, pendeta itu viral sekali, pendeta itu dipakai Tuhan luar biasa. Suatu kali gembala saya itu didatangi sama anak muda, ngomong begini, Pak, saya itu pingin kedapat 2 porsi, 3 porsi dari bagian pengurapanmu, jubahmu, pengurapanmu pingin dapat. Dipandang. Kamu yakin yang kamu minta? Kamu siap menghadapi yang aku lewati? Kamu siap menghadapi musuh yang aku hadapi? Kamu siap menghadapi peperangan yang aku taklukkan? Saudara, setiap mental, setiap jubah, setiap pengurapan itu ada peperangan yang harus dihadapi. Kalau saudara ini di level sedang di sini, musuhnya adalah di sini. Betul ya? Tidak mungkin anak SD, TK dikasih ujian anak kuliah. Betul Bapak Ibu ya? Tidak nyampe. Anak SD pun tidak mungkin dikasih ujian SMP atau SMA, nggak sampai. Betul ya, ujiannya hanya ujian untuk anak TK dan anak SD. Tapi begitu dia naik tingkat, ujiannya beda, musuhnya beda, tantangannya beda, rintangannya beda, bebannya beda, musuhnya beda. Dan setan itu selalu follow, Bapak Ibu perhatikan, mengikuti setiap jubah yang dipakai oleh seseorang. Yang saya tunjukkan di firman Tuhan. Bahkan sampai Rasul Paulus nanti berkata, kamu gak ngerti yang kamu minta. Kamu siap karam kapal, kamu siap ditimpuki batu, kamu siap dirajam batu sampai mati, kamu siap dipukul 40 kurang 1, kamu siap dianiaya, kamu siap difitnah, kamu siap dibuang karam kapal, terkatung-katung di laut, gak makan 3 hari, kamu siap. Jangan melihat kemuliaannya saja, tapi kau tidak pernah melihat harga yang dibayar. Wah, ini mengubah cara berpikir saya. Tuhan Yesus ngomong, kamu yakin minta duduk di sebelah kanan ini? Kamu siap minum cawanku? Begitu kamu minum cawanku, saudara ngerti Bapak? Pada saat Tuhan Yesus itu pertama kali setelah umur 30 dia keluar untuk melayani. Dia masuk ke sungai Yordan. Itu langsung keluar perkataan yang cukup keras mendengung di sekitar itu dan semua orang mendengar. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu di tempat di mana Yohanes Pembaptis menunjuk ini adalah domba Allah yang akan disembelih bagi umat manusia. Begitu pernyataan Bapa di surga, inilah anakku yang kukasihi, yang diurapi kepadanya aku berkenan. Semua neraka tumpah. Serbu Tuhan Yesus. Saya tunjukkan nanti contoh yang kedua. Siapa yang alami? Begitu Yusuf terima namanya jubah kesayangan dari bapaknya, the coat of many colors, jubah daripada jubah seorang penguasa. Ini anak yang aku cintai, ini anak yang aku favorit, bernama Yusuf, dikasih. Begitu dikasih, langsung neraka tumpah. Dia siap difitnah, dia siap dibuang saudaranya, dia siap masuk sumur, dia dijual jadi budak, dia akan difitnah sama istri Potifar, dia akan masuk penjara sebelum dia jadi seorang penguasa.
Makanya Tuhan ngomong, kamu tahu yang kamu minta. Yakin. Siap menghadapi peperangan yang saya hadapi. Saudara, ini firman, saya ini lagi dalam 1 bulan ini, saya lagi ngerenung firman ini. Tuhan, ternyata ada harga sebuah calling, panggilan. Harga sebuah jubah itu bukan picisan. Ada seorang hamba Tuhan terkenal, dia adalah hamba Tuhan yang belajar namanya jenderal Tuhan. Semua jenderal Tuhan di dunia, para pahlawan iman itu dipelajari. Dan beliau mengucapkan satu statement persis khotbah saya hari ini. Dia berkata begini, setiap jubah itu ada setan yang menunggu. Begitu engkau ambil jubah itu, setan ini akan datang, dia akan serang kamu. Dan kita nggak boleh jatuh. Selama engkau masih di level SD, setan ini nggak akan muncul. Begitu engkau masuk ke level tertentu, di jubah tertentu, pelajari, perhatikan, bagaimana kok hamba-hamba Tuhan ini bisa jatuh, bagaimana hamba-hamba Tuhan tetap bisa survive, bagaimana hamba-hamba Tuhan ini bisa bertahan, apa yang bisa membuat mereka bertahan, apa yang membuat mereka jatuh, dipelajari, jangan jatuh di perkara yang sama. Karena setannya apa? Sama, saudara. Dan bahkan hamba Tuhan ini buat sebuah survei, semua healing evangelis yang di Amerika, jatuhnya tuh bisa sama. Nabi jatuhnya kok podo. Ini para healing evangelis jatuhnya sama. Ini para rasul jatuhnya sama. Itu setannya sama. Dan Tuhan tuh tidak mau anaknya jatuh. Saudara harus ngerti loh. Kita tidak harus jatuh yang sama. Tapi musuh yang sama, begitu kau pegang jubah itu, Yusuf begitu pakai jubahnya, jubah ini anakku yang kukasih kepadanya aku berkenan, langsung neraka tumpah. Diserbu Yusuf dengan apa? Difitnah dengan saudaranya. Saya tanya dengan saudara, saudara siap difitnah dengan teman-teman kolegamu, jadi viral untuk perbuatan yang saudara tidak pernah lakukan? Wah, lebih baik tidak, Pak. Ya sudah, jangan minta ke sana. Saudara siap sampai seluruh Indonesia mendengungkan nama saudara, menjelek-jelekkan saudara, dan itu keluar dari mulut orang yang paling dekat dengan saudara sendiri, entah anakmu, entah istrimu, entah orang itu berkata dia berfitnah palsu tentang hidup saudara untuk sesuatu yang saudara tidak pernah lakukan. Saudara siap? Saya mau berkata terima jubah Yusuf, siap difitnah, siap dibuang dalam sumur. Dan itu bukan cuma waktu 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setiap kali ada jubah tertentu, ada setan tertentu, the devil assignment itu ada di belakangnya. Dia tunggu. Oh Pak, saya terima jubah Elia. Saudara siap menghadapi Isabel? Are you ready? Elia aja keok. Elia aja lari, minta mati, letih, mau bunuh diri nggak berani, minta dicabut nyawanya. Itu kan sebetulnya orang lagi putus asa minta mati gara-gara tidak berani menghadapi Isabel. Kau pegang jubah Elia, siap hadapi Isabel. Jangan cuma pakai kebesaran, hebat, keren, pengurapannya dahsyat. There is a devil that's behind it. Ada setan yang menunggu, yang menantikan pada saat kau pakai jubah itu, dia akan siap menyerang saudara. Contoh yang kedua, Daud. Begitu dia diurapi oleh Samuel, siap-siap dia. Dia harus hadapi siapa? Goliat. Selalu orang naik level, naik tingkat, ada musuh yang menanti. Ada peperangan yang harus dihadapi. Ada harga yang harus dibayar. Tidak ada crown without thorn. Gak ada mahkota tanpa duri. Gak ada. Tuhan Yesus tuh terima mahkota, diangkat raja di atas raja. Karena duri yang nancap di kepala dan semua duri yang nancap di kedua tangan dan kakinya. Gak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Gak ada kemuliaan tanpa namanya duri, itu gak ada.
Di situ Tuhan Yesus berkata, kamu tahu minum cawanku, yakin kamu siap digebukin sampai habis-habisan. Itu peperangan. Sekarang lihat, Pak tunjukkan ayatnya di Perjanjian Baru. Barusan saya dapat tadi waktu duduk. Lihat Roma pasal yang ke 12 ayat 3. Roma 12 ayat 3. Setiap kali sebuah kemuliaan, glory, bobot, kemuliaan itu artinya kabot, bobot, weight, itu selalu ada sesuatu yang harus kau pikul. Sesuatu yang kau harus tanggung untuk mendapatkan kemuliaan. Enggak ada. Mendapat kemuliaan itu seperti karbitan, enggak ada. Ada bobot. Karena kata kemuliaan artinya adalah berat. Kalau berat itu harus dipikul. Seperti apa? Tabut Allah itu enggak boleh dinaikkan kereta. Harus dipikul oleh 4 imam. Saya lihat. Apa kata Paulus Roma 12 ayat 3? Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepadamu, setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Teman-teman lihat, patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, berpikirlah begitu rupa sehingga kamu menguasai dirimu menurut ukuran iman, the measure of faith. Paulus sudah ngomong tidak boleh mikirkan yang terlalu tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu apa? Menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi iman itu ada ukurannya. Yang dikaruniakan Allah kepada masing-masing. Kalau bahasa Inggrisnya berkata, according that as God has dealt to every man measure. Tuhan memberikan itu setiap masing-masing orang itu punya ukuran imannya. Jadi kalau saudara belum waktunya diangkat tinggi, ya jangan marry. Kasih karunia Tuhan dan belas kasihan Tuhan melihat jauh ke depan. Nah, kamu nggak sanggup menghadapi peperangan di level ini. Kalau saudara adalah orang yang saya ini perkasa kuat seperti Simpson, kamu siap menghadapi Delila. Jangan-jangan Delila menjatuhkan kamu. Saya ini kuat, saya mau kaya, saya mau hebat seperti Yusuf. Kamu siap menghadapi istri Potifar dan tidak boleh jatuh. Setiap orang mencapai sebuah kemuliaan tertentu, itu selalu orang diproses Tuhan. Saya sudah pelajari 3 tadi. Saya cari di ChatGPT. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Daud, dan satunya tadi siapa? Yusuf. Tuhan Yesus, Daud dan Yusuf itu persis sama. Tuhan Yesus dikatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Langsung dia dibawa Roh Kudus masuk ke padang gurun dan dia dicobai 3 kali dan Tuhan Yesus keluar sebagai pemenang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bisa menyelesaikan tugasnya cuma 3,5 tahun, tapi persiapannya 30 tahun. Betul Bapak Ibu? 30 tahun persiapan, keluar cuma 3,5 tahun, dia dipukul setan, dia selesai 3,5 tahun, selesai naik salib, ditinggikan di atas nama segala nama. Yusuf begitu terima namanya pengurapan usia 17, dia terima jubah dari bapaknya. Langsung setelah terima jubah, urusannya apa dengan saudara-saudaranya? Masa cuma orang ini ingin membunuh dia? Masa cuma orang ini ingin memberikan sebuah fitnah dan berkata bahwa adiknya sudah mati dan dimakan binatang buas, dan Yakub mempercayai bahwa anaknya mati dimakan binatang buas. Saudara siap diceritakan orang mati dimakan binatang buas, dianggap sudah nggak ada di muka bumi ini lagi. Nggak ada kemuliaan tanpa sebuah persiapan. Banyak orang lotre menang judi nih di Las Vegas. Setelah terima uang,
orang itu akhirnya menjadi lebih miskin dibandingkan dia sebelum terima uang. Pada saat dia belum terima lotre sudah miskin, begitu dia terima lotre lebih miskin lagi dari keadaannya sebelum terima lotre. Kok bisa? Tidak ada kekuatan di dalamnya untuk menopang namanya kemuliaan. Dalam hidup kita, jangan terlalu iri dengan orang lain. Orang itu ada takarannya. Alkitab berkata, engkau harus berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran imanmu. Kalau sudah saatnya Tuhan angkat saudara, oh promosi datangnya dari Tuhan, saya percaya banget itu. Amin. Saya dengan Pak Victor 29 tahun. Kami hidup dalam sebuah proses Tuhan. Kami melewati banyak hal. Ya difitnah, ya dikata-kata, ya ada segala macam. Semuanya tuh ada waktunya. Tapi ini masa persiapan. Kalau dalam masa persiapan Tuhan berkata, Tuhan aku minta duit 1 triliun. Tuhan ngomong, kamu yakin tak kasih duit 1 triliun gak murtad? Kamu yakin yang kamu minta? 1 triliun itu artinya kamu berhadapan dengan orang-orang dunia, berhadapan dengan semua tekanan, dengan setan-setan semua akan datang, semua neraka tumpah dalam hidupmu, kau menghadapi mereka semua. Kamu siap? Seperti murid Tuhan Yesus II, siap minum cawan nanti, bukan sekarang. Akhirnya 12 menit itu semua matinya martir, betul kan ya? Sejarah mencatat, nanti Yakobus dan Yohanes yang minta ini juga akhirnya semua mati martir. Tapi hari itu dia minta duduk sebelah kanan sebelah kiri. Tuhan ngomong, kamu gak sanggup minum cawanku loh. Kamu gak siap loh menghadapi semua hujatan orang loh. Kamu tidak siap dikatakan kerasukan setan kamu. Yesus kan dikatakan kerasukan setan. Setiap level ada musuh menanti. Kalau seorang hamba Tuhan terkenal di Afrika, datangi sama anak muda. Pastor, aku mau terima double porsi urapan dan jubahmu. Dia isi hamba Tuhan ini rendah hati. Dia pandang anak muda itu sambil nangis. Kamu yakin? Bahasa lebih keren. It will crush you, menghancurkan kamu. Kalau kamu nggak siap, menghancurkan kamu. Bapak Ibu pernah dengar nama John Wesley? Tokoh revivalist. Betul ya? Itu kan dipakai Tuhan luar biasa. Saya tahu harga yang dia bayar. Kalau khotbah istrinya duduk, ini istrinya duduk. Pembohong! Siap? Bojomu ngomong lu. Tengah ibadah, bohong! Yang khotbah bohong! Bohong! Ayo siap? Jangan minta kemuliaan toh. Ini teriak-teriak, bohong! Bojoku bohong! Pinter ngomong, siap? Diomongin gitu sama istrinya. Loh, tapi ini tokoh besar. Dan hari mati istrinya itu bukan hari kebahagiaannya. Begitu istrinya meninggal tuh dia meratap loh. Padahal istrinya tuh duri daging dalam hidupnya. John Wesley. Itu tokoh Inggris. Itu perkasa sekali. Gereja itu luar biasa. Dampaknya seluruh dunia. Tapi harga yang dia bayar itu istrinya, hei bohong. Coba suruh bayangkan malunya kayak apa mimbar. Dalam setiap jubah, dalam setiap kemuliaan, dalam setiap orang diangkat naik ke atas, Tuhan tuh sudah mengukur. Ukuran imannya tuh sudah dilihat. Oh, nyanda. Oke, naik. Karena aku sudah persiapkan kau menghadapi setan di level ini. Hajar. Tuhan udah lihat itu. Begitu sudah lulus, Tuhan ngomong, oke, naik lagi nak. Aku sudah persiapkan kamu menghadapi setan di atasmu lagi. Dan saudara, Tuhan dengan mercy, dengan anugerah, kemurahannya, seringkali doamu gak dijawab karena kamu gak siap. Tak kasih gereja 2000, murtad kamu. Kamu tak kasih duit persembahan 1 miliar tiap bulan, kamu ngedan. Oh, bahasanya orang sekarang tuh ngedan. Menjadi gila.
Ada ukuran. Amin. Bapak Ibu percaya amin? Bagaimana dengan orang bernama Daud? 17 dia diurapi jadi raja oleh Nabi Samuel. Itu bukan langsung pamer, ngomong kalau aku diurapi jadi kamu enggak. Siap-siap kamu menghadapi Goliat. Dan persiapan Daud selama 17 tahun di padang belantara melawan beruang dan singa cukup untuk menghadapi namanya musuhnya Goliat. Benar Bapak Ibu? Waktu ketemu dengan Saul berkata, hambamu ini biasa menghajar singa dan beruang. Kalau mereka memakan dombaku yang cuma 2-3 ekor. Sudah bayangkan ya. Gembala yang Tuhan paling cinta itu bernama Daud. Bahkan nanti setelah 500 Daud mati, nanti Tuhan tuh kangen ngomong, aku kepingin ketemu dengan Daud lagi. Daud udah mati nih. Gembala yang aku cintai namanya Gembala Daud, aku cinta sekali dengan dia. Dan dia berkata pada Saul, hambamu ini biasa mengalahkan beruang dan singa cuma dengan 2-3 ekor domba. Para ahli rabi ini bisa Bapak Ibu bisa percaya bisa tidak, ini hanya tafsiran. Diperkirakan Daud itu anak haramnya Isai. Saya nggak percaya Pak, nggak apa-apa, itu tafsiran, bebas, mau percaya nggak percaya. Karena Daud berkata, walaupun orang tuaku meninggalkan aku, tapi Tuhan menyambut aku. Di kitab Mazmur berkata begitu. Ini anak nggak mungkin presiden datang ke rumah saudara, anakmu hilang satu, lupa lagi, nggak mungkin. Kecuali kau anak haram. Itu tafsiran. Daud dibuang orang tuanya sejak dari kecil dengan 2-3 ekor domba. Dan orang tuanya tahu banget di padang belantara itu ada singa, beruang, dan leopard, dan ada harimau. Kasih 2 ekor domba. Artinya bapaknya ngomong, matilah kamu. Jadi umpan makanan binatang. Tapi di situ Tuhan Daud tidak pernah kecewa dengan ayahnya. Tidak marah dengan ayahnya. Dia pakai persiapannya dia sebelum menjadi apa? Raja Israel. Karena nanti raja ini bisa ngomong gini, hambamu biasa menaklukkan singa dan beruang. Kalau ada singa itu gigit domba, langsung tak tarik janggutnya, aku hajar pakai tongkat dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan ngomong, oh kalau satu domba aja dia peduli dengan dombanya di gereja, apalagi kalau tak kasih satu bangsa Israel. Betul nggak Bapak Ibu? Persiapan. Satu aja diterkam dia pertahankan. Walaupun tinggal telinganya, tinggal kakinya, tinggal tangannya, dia hajar musuhnya. Berarti Tuhan ngomong, oh orang ini bisa dipercaya, ini jadi raja Israel ini. Tak kasih 2-3 ekor jemaat aja, dia masih bisa mempertahankan. Apalagi kita kasih seluruh Israel. Nanti Yehuda dan Israel disatukan menjadi satu raja, dan Daud menjadi seorang raja. Dan Tuhan berkata, aku suka dengan balap. Kapan? Persiapan di padang belantara. Begitu dia menghadapi Goliat, santai dia. Hambamu ini biasa menaklukkan beruang dan singa. Kok semua takut? Aku tidak. Aku datang dengan nama Tuhan semesta alam. Hari kalau ada singa semua lari nggak? Lari. Saya lari kok. Kok Daud tidak? Karena dia sudah belajar di padang belantara. Menghadapi Goliat. Menurut saya nggak takut dia. Biasa. Dia biasa menghadapi bahaya. Dia biasa menghadapi sebuah tekanan. Dia biasa menghadapi pembuangan. Disendirikan, nggak punya teman, terisolasi. Bukan anak bapaknya, dikatakan anak haram. Biasa. Dan tidak kecewa dan tidak menghancurkan dirinya. Nah, setiap proses kesakitan dalam dirimu itu adalah sebuah tanda yang Tuhan butuhkan dalam dirimu. Itu seperti jangkar yang membuat kau bisa bertahan ke atas. Ulang. Setiap proses kesakitan yang kau alami dalam dirimu diizinkan Tuhan. Kalau engkau tidak marah, kau tidak kecewa, itu akan menjadi jangkar kekuatan untuk menopang masa depanmu. Jadi jangan alergi dengan namanya penderitaan. Saudara, Daud umur 17 diurapi. Dia kalahkan Goliat. Saya tanya, dari dia kalahkan Goliat jadi raja butuh berapa tahun? 13 tahun. Dari dia diurapi untuk jadi raja. Kalau dia diurapi usia 17. Nanti Daud di Alkitab tulis umur 30 dia jadi raja. Nanti dia mempersatukan Yehuda dan Israel itu umur 30.
Tuhan Yesus keluar umur berapa? 30. Yusuf jadi raja umur berapa? 30. Tuhan Yesus 30, Yusuf 30, Daud 30. Ngapain 30 tahun, Pak? Persiapan. Jadi kalau lihat orang jadi penguasa tuh jangan iri. Ini prosesnya mahal ini. Saudara siap dihancurkan. Saudara tahu, umur 17 telah mengalahkan Goliat. Pikirnya masuk ke istana akan jadi menantu raja. Betul kan? Mikal, anak Saul yang sulung diberikan kepada Daud. Tapi ujungnya apa? Ujungnya Daud diburu sama papa mertuanya selama berapa lama? 13 tahun. Saul tuh gak suka Daud jadi raja. Saudara siap 13 tahun diburu. Mules Pak. Daud. Yang buru tuh raja loh. Mertua loh. 13 tahun. Gak ada kemuliaan tuh dapatnya gampang. Siapa ngomong? Tuhan Yesus kasih contoh kok. Setan ngomong, gak usah lewat salib Tuhan Yesus. Cobaan ketiga apa? Sembah aku. Seluruh dunia dan kemuliaannya aku berikan kepadamu. Sembah aku. Pakai jalan, gak usah salib-saliban. Sembah aku aja. Tuhan Yesus dikasih jalan pendek. Sembah aku. Seluruh dunia dan kemuliaannya telah diberikan Adam pertama kepadaku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku mau berhak memberikan. Lukas berkata begitu. Sembah aku, tak kasih semua. Tuhan Yesus berdiri setelah 30 tahun persiapan. Sembahlah Tuhan Allah. Bam, setan mundur. Dan dia mencari waktu untuk bisa menjatuhkan lagi. Dalam sepanjang hidup Tuhan Yesus selama 3 tahun setengah itu semua neraka tumpah bagaimana bisa menghancurkan, menjatuhkan sang Mesias. Tuhan tidak bahagia kalau kita jatuh. Tapi seringkali nggak ada pilihan, karena itu pilihan manusia. Tuhan ngerti, mari berpikirlah sesuai dengan ukuran imanmu. Kata Paulus. Coba saya bayangkan, anak TK duduk dikasih ujian anak SMA. Bisa bayangkan nggak? Masih ngompol, masih pakai pampers, masih pipis, masih minta diceboi, tiba-tiba kasih ujian SMA. Mencret Pak. Betul gak Ibu? Loh, kehidupan rohani sama. Berpikirlah dengan level semua yang Tuhan berikan dalam hidupmu. Jangan marah, kalau ada orang diangkat tuh jangan marah. Ada harga-harga yang dia lewati. Ada bayaran-bayaran yang dia pernah jalani. Ada scar, saya suka kata-kata ini. Ada satu, scar itu apa Pak Putih? Ada bekas-bekas luka yang menyakitkan dia itu yang dia pernah jalani. Dan bekas lukanya dia jalani tanpa kecewa dengan Tuhan. Itu menjadi sebuah treasure. Apa? Menjadi sebuah harta karun. Menjadi sebuah permata. Menjadi sebuah kemuliaan pada saat apa? Di surga. Nanti di surga. Satu-satunya manusia yang mempunyai tanda di seluruh badannya. Cuma satu. Tuhan Yesus. Wow. Dia dengan bangga ini. Lihat nih. Bekas hajaran. Dan ini menjadi sebuah apa? Kebanggaan, menjadi sebuah permata yang Bapak berkata, aku suka dengan anakku ini. Jangan alergi dengan penderitaan. Jangan alergi dengan namanya pukulan. Kalau saudara dipukul, difitnah sebentar, kecewa, marah, nggak mau ke gereja, nggak mau khotbah apa. Yalah, mencek ngono tok wis ngono. Apa yang nanti? Setiap level ada setan yang menanti. Yusuf itu begitu dikasih jubah kesayangan. Itu seperti Bapak. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Boom! Langsung neraka tumpah, langsung nyerbu Tuhan Yesus. Begitu Yusuf terima jubah penguasa. Dan kamu penguasa. Oke, siap-siap. Kamu tak buang, kamu tak fitnah, kamu tak jadikan budak, kamu habis kamu. Dan Yusuf tidak boleh kecewa. Orang Kristen itu jangan marah sama Tuhan. Kita pun nggak tahu cerita semuanya. Amin. Daud biasa.
Setelah Goliat dikalahkan, dia jadi menantu raja, masuk ke istana, pikirnya wow sudah nih, benar nih kata Samuel nih, setelah diurapi jadi raja, aku sekarang masuk istana lu, bahagia masuk istana, jadi menantunya Saul. Pikirnya dekat dengan istana, dekat dengan tahta. Padahal dia dekat istana, dekat tahta, dekat dengan tombak. Betul? Betul Bapak Ibu? Dekat istana, dekat tahta, dekat dengan dengar. Harga sebuah kemuliaan ke atas musuhnya apa? Iri hati. Orang semua akan iri kepada saudara, marah dengan saudara, nggak suka dengan saudara. Saudara siap menghadapi itu semua. Saudara siap dihujat satu negara. Saudara siap dengan, bojoku pembohong. Siap. Itu John Wesley. Saya baca saya shock. Tak pikir anak bojone mati kan bahagia tuh ya. Bojone setiap kali dia khotbah teriak-teriak, pembohong, pembohong. Itu kalau istri saya rasa takut baktian gue. Lo jujur lah Bapak Ibu lah. Tak kuaplok pada aku Pak, tak kuaplok Pak. Lo tidak lulus. Katanya mau jadi John Wesley, dikuaploki bojone ra lulus. Tak kuaploki Pak. Bojoku nek sampai ngomong pembohong-pembohong. Betul Bapak Ibu? Ada harga. Daud berpikir dekat istana, wah sudah duduk makan semeja sama Raja Saul. Kabarmu gimana Daud? Gimana? Wah baik-baik. Gembala-gembala aku sudah tak serahkan. Sekarang aku jadi menantu raja, bahagia. Wah dekat ya, Nabi Samuel benar yang lagi jadi raja ini. Gak taunya bosnya ini gak suka. Takut tahtanya diambil. Dia bersahabat dengan putranya bernama siapa? Yonatan. Yonatan sudah ngomong, kamu nomor 1, aku nomor 2, betul kan? Yonatan ngomong loh, jelas loh, dia ngerti banget bahwa dia akan jadi orang nomor 1. Kamu nomor 1, aku nomor 2 itu ya, Yonatan, sahabat, siap. Bapaknya nggak bisa, jabang buayi lu anak Jonathan, Edian gue. Nah, ini bahasa orang Semarang ya, kalau orang Samarang itu. Ini akan mengambil tahta bapakmu, itu sahabatku, gak urusan, diambil tombak, dilempar. Saya siap terima tombak. Hujatan pendeta lain, sesat bojomu, sesat akeh setane, siap. Setan tok gerejamu, siap. Kami ngalami saudara. Siap dihujat satu kota. Semua pendeta nggak percaya sama saudara. Breakfast with the King ini membuat kami dengan para hamba Tuhan jadi dekat lagi. Akhirnya mereka melihat buah. Orang akhirnya kita tidak bisa menjelaskan di mimbar. Akhirnya dari buahnya kok ketahui mereka. Alkitab mengajarkan Matius 7. Gak usah dicabut di awal antara ilalang dan gandum. Nanti kecabut semuanya. Tuhan Yesus berkatakan, tunggu sampai mereka berbuah. Nanti ketahuan mana yang gandum, mana yang ilalang. Setelah itu dipisahkan. Betul ya? Jadi buat Tuhan, kamu tuh gak usah buru-buru nyabutin semua. Biarkan saja. Nanti akan ketahuan yang asli, yang palsu. Kamu tuh buru-buru cabut, kecabut semua nanti gandumnya. Dalam hidupmu sama, Pak Vitor berkata, diajari diam, tidak usah bagian klarifikasi, nggak usah ngomong, aku nggak berbuat salah. Dia biarkan buah itu bicara. Siap begitu. Nggak perlu ngomong di mimbar, buahmu tuh bicara. Sekali kami buat ibadah dan 20.000 anak orang miskin kasih makan. Duduk Pak, bagaimana mengerjakan kota? Biarkan orang lihat dan lihat buahnya. Gak usah klarifikasi. Daud tuh gak pernah klarifikasi. Kamu kok jatuh? Gak pernah. Di WhatsApp, Saul, kamu kok bencet no? Aku gak salah, cuma jadi menantu. Dia gak pernah klarifikasi. Dan dia tidak pernah tahu bahwa itu proses. Ini saya shock. Bapak Ibu pernah dengar nama, Bapak Ibu kan generasinya X dan Baby Boomers, saya tahu nih. Pernah dengar nama pendeta namanya Benny Hinn? Angkat tangannya, yang tahu aja angkat tangan. Tinggi, Benny Hinn. Seorang hamba Tuhan yang dipakai sampai hari ini. Beliau hari ini umurnya 75 atau 6 lah. Beliau itu ngomong gini, dipakai di seluruh dunia, healing evangelist. Kalau pergi ke dunia itu, kalau yang ngundang itu bukan lagi pendeta, yang ngundang itu presiden.
Saudara dengar ya, hamba Tuhan kalau sampai dipanggil presiden mengadakan sebuah ibadah KKR besar itu bukan kebetulan. Itu ada harga yang dia pernah bayar. Sampai akhirnya dia mencapai ke sana. Itu bukan cuma satu presiden yang manggil dia. Presiden Zimbabwe, presiden Nigeria, presiden. Kalau ibadah di negaranya dia itu yang manggil itu presiden. Artinya ini sudah duduk di antara para orang-orang besar. Alkitab berkata orang yang cakap hatinya, orang yang cakap dia akan duduk di antara para penguasa, bukan di hadapan para orang-orang hina. Amsal berkata begitu. Artinya ini orang dilihat sebuah punya value. Suatu kali dia cerita, dia dah khotbah di seluruh dunia, KKR besar, healing terjadi mana, datang ibadah pernah di gereja kami juga pernah yang datang 10.000, tapi di ibadah-ibadah kalau yang di pergi ke Nigeria, pergi ke India itu yang datang 1 juta manusia. Itu bukan kebetulan, Pak. Betul. Bukan kebetulan. Ada sebuah perjanjian antara dia dengan Tuhan pasti. Ini perhatikan, dia ngomong gini. Kita harus belajar dari orang-orang yang pernah di atas kita, yang mendahului kita, yang lebih melewati jalan lebih dulu dengan kita, dan dia ngasih tip-tip bagaimana kamu tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Dia ngomong gini. Kalau seandainya umur 20 tahun, aku diberitahu Tuhan bakal ngalami istriku nyeraikan aku, istriku gila dengan aku. Gilanya gini, istrinya saking gila lihat dia pelayanan terus, istrinya hanya menceraikan dia. Nanti akhirnya dia nikah ulang dengan istrinya lagi, bukan dengan orang lain. Dia setelah dicerai sama istrinya, nanti dia nikah dengan istrinya lagi. Tapi kalau aku umur 20 tahun diberitahu peperangan, musuh, the battle, setan yang menanti dan aku hadapi, sampai anakku nomor 3 yang perempuan ini, I hate the God who you are minister. Dia ngomong ini, aku benci dengan Tuhan yang kau layani. Tuhan aku nomor 3. Dia nggak ngerti polemik yang aku hadapi. Aku hanya melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap cinta, dengan segenap semuanya. Tiba-tiba anakku nomor 3 ngomong, aku benci dengan Tuhan yang kamu layani. Siap. Anak kandung. Anak nomor 4 kena drugs, lari dari rumah. Anak pertama oke, anak kedua oke. 3 dan 4 perempuan, benci aku dengan Tuhan yang kamu layani. Sudah siap. Dan dia ngomong, kalau umur 20 aku diberitahu Tuhan, Benny, kamu akan hadapi ini. Saya akan berkata dengan jelas, tak tolak Tuhan, tidak sanggup aku. Yusuf itu tidak pernah diberitahu bahwa dia akan difitnah, dia akan masuk penjara, dia akan dijual jadi budak, dia akan tinggal di rumah Potifar, nanti akan difitnah sama penguasa bernama Potifar, mengakibatkan dia masuk penjara. Yusuf tidak pernah diberitahu prosesnya. Karena kalau Yusuf diberitahu prosesnya pada saat dia masih dini, dia masih ingusan, dia masih belum punya kapasitas, dia pasti berkata, Tuhan tidak mau. Ini nggak mau. Kalau aku mau 20 diberitahu, aku nggak mau. Dia bilang, really tough. Itu beratnya luar biasa. Peperangan yang aku hadapi. Terutama apa? Terutama apa? Bapak Ibu perhatikan. Terutama keluarga. Aku tidak bisa melihat putriku ngomong, aku benci dengan Tuhan yang kamu layani. Sekarang anaknya bertobat, yang perempuan. Dalam pelayanan mencintai Tuhan. Tapi di awal-awal pada saat dia ministry sedang di puncak, di top-topnya dia, sedang dipakainya Tuhan, itu anaknya marah, keluar lari dari rumah. Jadi setiap level yang di atas saudara itu ada setan yang nunggu. Makanya kita berkata, dia mundur dari Yesus, dia menunggu waktu. Dan kita tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Kita belajar dari pendahulu kita, tidak perlu mengulang kesalahan yang sama. Artinya, kalau dia kalah dengan Isabel, ya jangan mau kalah sama Isabel. Saya nggak mau. Isabel itu kalahnya apa? Frontal, nggak berani dia. Dia pakai utusan selalu. Baca Alkitab. Isabel tidak pernah berjumpa pribadi dengan Elia. Kamu pegang jubah Elia, yang musuh kamu hadapi siapa? Berarti Isabel. Kamu pegang jubah Simpson, musuh yang kamu hadapi siapa? Delila. Kamu pegang jubah Yusuf, musuh yang kamu hadapi apa? Sumur, istri Potifar, penjara, tekanan luar biasa, kamu hadapi semua. Fitnahan, semua dilupakan. Dianggap anak yang sudah mati. Siap.
ada kemuliaan. Gak mungkin ada kemuliaan tanpa thorn, tanpa duri itu gak mungkin. Jalannya Yesus saja naik ke atas kayu, jalannya untuk ditinggikan aja harus salib kok. Makanya Tuhan Yesus waktu dia minta, Tuhan duduk sebelah kanan deh. Yakin gue nang. Kamu gak tahu apa yang kamu minta. Sanggup kamu minum cawanku? Jadi kalau saudara ngerti gini, kok gak akan iri dengan hamba Tuhan lain. Saudara kalau pelajari, tarik belakang hidup mereka. Aduh, maaf saudara, mau bernafas saja susah. Saking beratnya tekanan. Saking menderitanya tekanan kanan kiri luar belakang, setan mencoba memakai semua cara untuk apa? Untuk menghancurkan saudara. Gara-gara apa? Gara-gara jubah yang kau pakai. Dua hamba Tuhan ini confirm tentang khotbah ini. Satunya adalah orang Afrika, satunya adalah hamba Tuhan dari Amerika. Saya dengar itu, oh Tuhan. Jadi dalam hidup ini, Tuhan tuh kalau saudara nggak jawab doa saudara, kenapa sih Tuhan kok belum bisa mencapai seperti ini? Tuhan tahu, kamu belum nyampe, nak. Persiapan belum, masih kurang. Yang kamu cuma difitnah sedikit marah, balangi waktu, boleh. Pergi ke Pak RT, Pak RT nggak terima, harga diriku dijanjal lele. Tadi Pak RT, harga diriku dijanjal loh. Katanya mau kemuliaan. Tuhan Yesus itu ditelanjangi loh. Tuhan Yesus itu ditelanjangi loh. Dia bukan mati dengan cara baik-baik. Hari ini tidak ada orang mau mati secara narapidana itu nggak ada, residivis itu nggak ada. Tuhanmu mati secara residivis. Karena Alkitab berkata, terkutuk orang yang mati di atas kayu salib. Dan hari itu Tuhan Yesus waktu saat memikul salib tidak boleh mati di tengah jalan. Kalau Tuhan Yesus mati di tengah jalan, ayat itu nggak terbukti terkutuk orang yang digantung. Itu harus digantung di atas kayu salib. Tuhan itu keluar di usia yang tepat, dia menyelesaikan dalam waktu yang tepat, secara solar system, secara ilmu perbintangan, rasi bintang, arkeologi. Semua ilmu, semua semesta alam itu jatuhnya planet Jupiter jadi satunya, dari kebangkitan, dari kematian itu persis, precise, tepat. Itu Tuhan Yesus, hebat. Gak meleset. Wah, saya bangga dengan cerita itu. Lahirnya tepat, keluarnya tepat, menyelesaikannya tepat, tidak meleset. Karena seluruh alam semesta harus menyaksikan kebangkitannya. Seluruh alam semesta harus menyaksikan penderitaannya. Seluruh alam semesta harus ngerti bahwa digantungnya saat kapan harus persis. Dengan begini kita ngerti, Tuhan. Berarti ini aku pegang jubahnya Daniel, siap-siap masuk. Aduh Pak, sekarang udah jadi minta ada saya Pak. Saudara mau pegang jubahnya Daniel? Yakin? Saya tanya, enggak tanya, jujur. Bapak Ibu kalau baca Alkitabnya teliti, saya kurang teliti, tapi akhirnya saya ngerti. Saya tanya, saat Daniel dimasukkan di lubang singa itu karena kesalahannya atau karena kesalehannya? Karena ibadahnya atau karena dosanya? Saudara siap karena ibadahmu masuk lubang singa? Yusuf masuk penjara itu karena kesalehannya, kekudusannya, atau karena kenajisannya? Saya tanya, pada saat dia Daniel divonis itu sampai hukum parlemen ngomong gini, ini orang saleh banget nih. Kita tidak bisa menemukan kesalahan dalam hidup orang ini bernama Daniel. Dengar Bapak Ibu, tidak semua aniaya itu karena dosa dan kesalahan. Si parlemen ini, cara satu-satunya membuat dia jatuh ke lubang singa cuma satu. Kita ganti undang-undang. Undang-undangnya apa? Siapa dalam waktu berapa hari yang menyembah Tuhan selain daripada Allah, daripada kaisar, dia masuk lubang singa. Betul kan? Undang-undang dirubah kan? Dirubah. Itu karena apa? Kesalehannya. Begitu dirubah, Daniel dengar
berita tentang kabar bahwa kalau kamu menyembah Tuhan, berdoanya Daniel itu sehari berapa kali? 3 kali. Berdoanya Daniel itu sehari 3 kali. Nah kalau sampai dia berdoa sehari 3 kali, kemudian dengan peraturan berkata, kalau kamu sampai berdoa 3 kali, kamu masuk lubang singa, Daniel harusnya berdoa atau tidak? Tetap berdoa. Tapi tahu resikonya nggak? Tahu. Terus lihat apa yang terjadi. Begitu dia ketangkap karena ibadah dan kesalehannya, lihat saudara Bapak Ibu. Saya tanya nih, di Alkitab ada Bapak Ibu teliti. Daniel itu berdoa ke Tuhan ngomongnya apa? Pada saat divonis, raja pun sebenarnya nggak pingin, karena raja cinta dengan Daniel. Tapi karena peraturan sudah keluar dari mulut raja bahwa siapa yang melanggar dia beribadah selama 40 hari atau ini menyembah kepada Tuhan yang lain selain kepada kaisar. Saya lagi ibadah. Coba, saya lagi ibadah, jangan diganggu. Saya tanya, Daniel pada saat divonis, gara-gara dia sudah ketahuan bahwa dia beribadah dan akhirnya dimasukkan ke lubang singa, raja pun sebenarnya tidak ingin karena raja itu sayang dengan Daniel. Presiden itu sayang dengan Daniel, tapi karena sudah keputusan, undang-undang sudah dibuat dan segala macam, akhirnya Daniel harus dibuang lubang singa. Saya tanya, kalau Bapak Ibu baca di Alkitab jelas dan teliti, Daniel itu doanya apa? Saya mau tanya. Ya kan nanti ceritanya, nanti mulutnya, nanti singanya disuruh diem semua sama Tuhan. Kita kan tahu ceritanya. Hari itu saudara Daniel. Saudara tahu doanya? Aku nih man of prayer. Aku nih manusia doa. Sehari 3 kali. Aku nih puasa loh. Tidak menajiskan diri dengan makanan raja. Hidupku benar loh. Hidupku saleh loh. Hidupku gak rusak loh. Hidupku gak najis loh. Hidupku saleh di hadapan Tuhan Allah semesta, Allah Jehovah. Tuhan Yesus, aku nih hidup beribadah kepada Tuhan Yesus. Kok aku masuk lubang singa? Betul gak Ibu? Kita berapa kali banyak? Tuhan, aku nih ibadah lo, khotbah lo, hidup jaga diri lo, kudus, suci, benar di hadapanmu. Jauhkan lubang singa itu dari hidupku, betul? Jauhkan itu dari hadapanku, Tuhan, lubang singa itu. Pertanyaan, semakin dia berdoa, semakin mendekati lubang singa, ataukah semakin menjauhi lubang singa? Bapak Ibu sekarang tahu, semakin mendekati. Berarti kalau doamu tidak dijawab, tetap masuk lubang singa, jangan marah sama. Sudah manusia doa sehari 3 kali, puasa Senin Kemis, tidak najiskan makan raja, hidupnya benar, punya namanya the spirit of excellence, kok masuknya lubang singa? Daniel mungkin berkata, ya sudahlah Tuhan, kehendak mulai jadilah. Yo wis, suka mulah Tuhan. Karena dia nggak ngerti. Nah lihat nih, begitu dia dibuang ke lubang singa, dimasukkan ke lubang singa, dung. Saya mau tanya. Singa itu langsung lihat begini, dan gitu. Baca Alkitab dengan jelas. Singa itu langsung, itu singa lapar. Baca Alkitab dengan jelas. Itu singa lapar, lagi dibuat lapar, memang untuk dipakai untuk menghukum orang yang jahat. Dan Daniel masuk bukan karena kejahatannya. Itu singa udah lapar. Daniel masuk ya mesti deg-degan enggak? Oh tenang, enggak, siapa bilang Daniel manusia biasa makan rawon. Sate Ponorogo enak. Takut lah. Mungkin begitu kita. Singa masuk dem. Lihat baca Alkitab. Singanya tetap buas, singanya tetap ingin makan, singanya meraung-raung, singanya tetap mengaum, singanya tetap mendekati dia, ingin nyaplok dia, tapi baca Alkitab, maka malaikat mengatup. Jadi singanya gini. Buas gak? Tetap buas, tapi mau gigit. Dikatup mulutnya sama malaikat.
Kalau kita lihat film-film, kalau lihat gambar-gambar itu kan Daniel duduk, singanya dibeleh-beleh. Enggak, itu bohong itu. Alkitab ngomong malaikat mengatuk mulut singa. Bukan berarti terus langsung singa jadi anjing semua binatang piaraan. Siapa ngomong? Saya tahu harganya. Untuk menjadi seorang perdana menteri, penasihat 4 raja atau 3 raja. Seperti Daniel. Lubang singa siap menanti. Setiap kali ada kemuliaan, ada harga yang harus dibayar. Ada salib yang harus dipikul. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya setiap hari. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Ayat terakhir. Kita lihat ayat terakhir. Lihat Yesaya. Silakan main Pak Budi. Lihat Yesaya pasal yang ke 28. Ayat yang ke-10. Bahasa Indonesianya jelek banget terjemahannya. Sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Terjemahannya aneh banget. Terjemahannya nggak sesuai banget. Bahasa Inggrisnya lihatnya lebih bagus. Kamu punya King James enggak? Tapi yang lama. Bukan sebab harus ini, harus itu. Nah, ini terjemahnya. Ini lihat saudara. Ini pengajarannya bagus. Precept upon precept. Tahu artinya apa? Semua itu harus dibangun dari baris demi baris. Line. Garis demi garis. Sedikit, little, and there is little. Dikit demi dikit. Gak ada ngeloncat. Tuhan itu cinta proses. Amin. Tuhan itu cinta sudah pikul salib. Nanti yang dinilai bukan hasil. Percaya sama saya. Besok kalau di surga gak bakal kayak jemaatmu piro. Gak bakal tanya. Tuhan tanya, apakah engkau hambaku yang baik dan setia? Setia gak dengan yang 2-3 ekor domba? Oh, jemaatmu 5.000, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Belum tentu. Berarti kalau yang masuk jemaatnya banyak masuk surga, berarti yang jemaatnya sedikit rak mlebu surga kabeh. Tidak. Dia Tuhan melihat apakah engkau bisa dipercaya, apakah engkau setia dengan yang diberikan kepadamu hari ini. Berbahagialah hamba yang didapati sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Saya setia enggak? Seperti Daud dengan 2-3 ekor domba, 2-3 ekor jemaat, dengan 5, 10, 15. Setia enggak? Dia enggak tanya, jemaatmu ya 10, 20 Tuhan. Kamu pembuat kejahatan. Enggak. Precept upon precept. Line, baris demi baris. Precept apa ya, Bu? Ketetapan demi ketetapan. Saya ngajar sama anak-anak youth. Kamu semua kok tak ajarin namanya kemakmuran. Tanpa saya ajarin namanya pikul salib. Nanti kemakmuran menghancurkan kamu. Makanya harus baris, ketetapan demi. Diajari dulu pikul salib, sangkal diri, ikut aku, tidak boleh cinta harta, tidak boleh cinta dunia. Kuat sekali dasar itu, baru diajari kemakmuran. Nanti kemakmuran tidak akan menghancurkan saudara. Amin. Kalau saudara sering khotbah tentang kekudusan, terus saudara harus belajar menguasai Delila. Harus biasa belajar menguasai istri Potifar. Kalau enggak, menghancurkan.
Kalau saudara mau mengajar tentang namanya kemakmuran, kalau saudara masih cinta uang ngajar kemakmuran, kemakmuran menghancurkan hidupmu. Tuhan tuh punya namanya sebuah aturan, order. Baris demi baris, ketetapan demi ketetapan. Pelajari dulu. Naik tingkat demi tingkat. Terus. Sampai dengan kapasitasmu cukup, jadi penguasa. Umur 30 setelah saudara tahu kenapa Yusuf dilupakan 2 tahun? Saya suka kata-kata ini. Saya ingin dengar saudara jawab. Kenapa Yusuf dilupakan di penjara oleh juru minum selama 2 tahun? Lupa kok 2 tahun, lama banget. Kenapa? Tuhan itu sangat mahir, sangat ahli untuk membawa saudara sampai habis di batas kekuatan. Kalau saudara belum habis dalam batas kekuatan, tolong buka Matius pasal 5 ayat 3. Kalau saudara, ini ayat terakhir, sebelum saudara habis di batas kemampuan, kesanggupanmu, Tuhan akan tetap diam. Terus kowe kan minta balas budi dari juru minum, tak gawe lali ben setahun, ben kamu masih belum habis kok. 2 tahun belum habis ya, 3 tahun belum habis ya, 4 tahun. Dia Tuhan sangat mahir, sangat ahli untuk membawa engkau miskin. Bukan ini nang. Ini ayatnya sopo ki? Matius 5 ayat 3, ayat keluarnya ini lah. Oh, saya nggak tahu nih ayatnya. Saya terjemahan yang kuno aja, yang lama. Saya bingung nih bacanya. Matius 5 ayat 3. Kalau nggak bahasa Inggrisnya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena dia empunya kerajaan surga. Kata miskin itu bukan melarat, nggak punya uang, nggak punya mobil, nggak punya rumah. Itu bukan. Kata miskin itu artinya adalah engkau tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kata miskin artinya engkau adalah orang yang butuh pertolongan. Kata miskin adalah engkau sudah habis di batas kekuatan manusia. Entah tolong Tuhan. Nah, Tuhan turun. Kalau belum sampai batas kekuatan habis, Tuhan bilang, "Cek kuat kowe, cek mikir utang, cek pinjol, cek mikir kono, cek kuat, silahkan. Semakin banyak utang, silahkan. Masih kuat kamu. Masih kuat apa? Kuat utang." Ya betul. Selama masih ada kekuatan manusia, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan nggak bisa turun. Karena kekuatan Tuhan ketemu dengan kekuatan manusia balik. Kekuatan Tuhan hanya bisa ketemu dengan apa ya? Manusia yang sudah habis, remuk dan berserah. Aku berserah. Aku berserah. Nah, untuk membuat manusia sampai titik berserah dan habis itu sulit. Karena manusia kejatuhannya adalah kesombongan, merasa dirinya bisa, merasa dirinya kuat, merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa melakukan semuanya. Saya tutup kesaksiannya. Saya ke Mamasa 1 bulan yang lalu. Saya ke Mamasa. Di Mamasa hari kedua saya KKR 3 hari. Hari pertama teman kami dekat, hari kedua saya KKR, hari ketiga saya KKR. Hari kedua 6:30 malam. Mamasa tuh enak, nggak kayak Ponorogo. Mamasa tuh suhunya 16. Dinginnya dingin. Sejuk kayak di surga. Kalau Ponorogo Semarang panas. Mamasa enggak dingin. Kan daerah gunung, Saudara. Kayak gunung lah, ya, biasa lah, wajar. Dekat dengan gunung. 16. Jadi awalnya tuh di luar lapangan terbuka yang hadir 4.000. Saya KKR. Saya khotbah hari kedua. Begitu saya khotbah, hadirat Tuhan luar biasa. Tengah khotbah, saya sendiri pun bisa ngerasakan secara fisik nih kok kekuatan hadirat presence of God-nya begitu kuat. Di tengah saya khotbah, saya lihat seorang ibu yang sedang pakai baju yang masih ingat tuh, masih muda, tapi dari kota lain. Dia sudah 3 kali keluar rumah sakit dan 3 kali dokter spesialis. Dokter berkata, kamu pergi ke luar negeri, udah operasi, ambil tumor kanker tiroid di lehermu. Saya takut, Pak. Tengah khotbah saya lihat dia nangis. Nangis terus dijamah Tuhan tuh begitu luar biasa. Selesai khotbah, langsung saya tantang siapa yang sudah sembuh naik ke mimbar.
Ini ibu yang pertama kali datang pada saat ada lihat ada yang tadi nangis-nangis itu, langsung lari naik ke mimbar. Pak, saya sembuh, saya dijamah Tuhan, saya sembuh, saya sembuh. Taunya dari mana? Ini Pak, lihat ini Pak, lihat Pak. Kalau Bapak berani tonjok-tonjok leher, saya nggak berani, istrinya orang sebabnya ini. Saya panggil teman saya yang perempuan, tolong ditonjok-tonjok itu. Nggak ada Pak, hilang Pak. Nangis. Suaminya pun ngomong, ini istri saya sembuh. Dia takut operasi, dia nggak mau operasi, sembuh. Begitu dia sembuh, satu orang mancing kesembuhan itu langsung orang kedua naik ke mimbar lagi. Orangnya adalah sakit kanker ketiak. Dicek sama teman, benjolan saya hilang Pak, sembuh. Orang yang ketiga naik lagi, kanker payudara. Teman saya cek lagi, sembuh Pak. Yang keempat adalah anak kecil, ada kanker di kakinya gede sini, sembuh. Saya bilang, ini malam keren banget, powerful, dahsyat, keren banget. Hadirat Tuhan mencekam, saya nggak tumpang tangan satu orang pun. Betul-betul murni Tuhan turun tangan dan melanda umatnya. Pikir saya, hari ketiga pasti keren, dahsyat dan lebih dahsyat. Benar, hari kedua yang datang 4.000, hari ketiga yang datang berapa? 6.000. Penuh, semua lapangan penuh. Lihat, manusia itu punya namanya kesombongan yang tersembunyi. Walaupun mulutnya berkata, kok bisa gitu Pak? Tuhan, hatimu tengik lagi. Loh, saya jujur. Saya jujur dengan diri saya. Saya tidak menghina saudara. Saya ini ngomong tentang diri saya. Pak, kok bisa gitu Pak? Tuhan, saya nggak tahu. Pikirnya saya rendah hati. Enggak dia. Saya berkata, nanti lihat dari ketiga, pasti dihajar dengan kuasa Tuhan yang lebih dahsyat. Sudah tahu? 6:30 mulai hujan keras 1 jam. Ini lapangan terbuka. Saya mau tanya, jemaat suruh apa? Ngambil terpal, diangkat di atas kepala, ditunggu selama 1 jam. Karena protokoler gara-gara pejabat datang semua, akhirnya tertunda 1 jam. Sudah, akhirnya ibadah dimulai. Hujan berhenti, udah mulai. Saya bilang, Tuhan, ini anak umat masih di sini loh Tuhan. Kalau kau nggak kerja, loh, aku nggak tahu. Mulut saya berkata gitu. Make keserahkan saya khotbah. Siapa yang sudah sembuh maju ke depan? Gak ada satupun yang maju. Saya panik toh. KKR kesembuhan ini nggak ada yang sembuh itu gimana? Saya altar call. Siapa yang butuh Tuhan di jamaah Tuhan yang sakit maju ke depan, lari ke depan. Itu lari semua ke depan. Dah, ikuti doa saya. Saya ikuti semua ilmu semua tentang kesembuhan. Mau tak keluarin semua ilmu saya. Doakan. Siapa yang sudah sembuh? Gak ada yang maju. Gak seperti hari yang kedua. Hari kedua langsung orang naik itu sinyal, orang kesaksian terus. Tak tantang 3 kali. Siapa yang sudah sembuh? Enggak. Saking paniknya saya turun mimbar. Semua yang maju di depan tak tumpang tangan satu-satu, tak tumpangi tangan. Padahal hari kedua nggak ada saya tumpangi tangan. Saya tumpangi tangan satu-satu. Jatuh, pada pelepasan. Saya tanya lagi, siapa yang sudah sembuh? Tidak ada satupun yang maju ke depan. Tiba-tiba 5 orang naik ke mimbar. Wah, haleluya. Tanya sama teman saya, kamu sakit apa? Buta. Sekarang bisa apa? Bisa berjalan. Buta kok bisa berjalan nih? Pakai tunggale itu. Ada orang tuli bisu. Kamu bisa apa? Bisa melihat. Sakitmu apa? Tuli bisu. Dia terus melihat. Sudah, gak ada yang sembuh. Ayo, teman-teman. KKR kesembuhannya datang 6.000. Perasaan Bapak gimana? Yes, kayak abang, hijau, kuning, biru. Dengar, Tuhan itu sangat mahir membawa engkau habis batas kekuatan. Tuhan ngomong, Nera tak sembuhkan kamu apa? Aku mau tunjukkan bukan kamu, tapi kuasaku. Paulus berkata, Tuhan ambil duri dalam daging ini. Seorang utusan setan menggocok aku terganggu dengan duri dan dagingmu. Kasih karuniaku cukup buat kamu Paulus. Di dalam kelemahan kuasaku sempurna.
Dia Tuhan sangat mahir membawa engkau di ujung batas kekuatanmu habis. Di situ kuasanya turun. Amin. Kenapa diproses? Supaya habis keakuan manusia, supaya kuasanya sempurna. Mari berdiri sama-sama. Aku berserah. Mari berdiri sama-sama. Aku berserah pada Yesus. Aku berserah. Kerasin lagi. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus. Pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Sekali lagi katakan aku berserah. Aku berserah. Jangan Tuhan lalui satu kunci enggak? Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Mari saudara Bapak Ibu yang kau berkata, Tuhan, aku sudah di ujung batas segalanya dalam hidupku. Di tempat Bapak Ibu masing-masing kau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tuhan, bawa kami sampai di batas semua kekuatan dan kesanggupan kami. Jangan Tuhan Yesus lalui dalam hidup kami. Biar kami sampai habis. Dan banyaknya Tuhan yang keluar. Dan hanya Tuhan yang sempurna yang muncul dalam hidup kami. All is not about me. All is about Jesus. Semuanya tentang Yesus. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah berilah berkat-Mu. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kau lihat setiap tangan-tangan yang diangkat di hadapan-Mu hari ini Tuhan, bahwa kami sampai habis di batas kekuatan manusia kami, supaya kami percaya hanya kekuatan dari Roh Kudus, Roh Allah yang mengalir dalam hidup kami. Tidak tentang kami Tuhan, tapi tentang Roh Allah, tentang Tuhan Yesus. Semua kuasa Tuhan akan sempurna di saat aku lemah. Kuasa-Mu sempurna di saat aku tidak berdaya. Kuasa-Mu sempurna. Bawa kami sampai habis
di batas kekuatan manusia kami. Dan kami berdoa di dalam nama Yesus, kalau siapa Bapak dalam pergumulan apapun, ajari untuk melewati tidak dengan kecewa, dengan marah, tapi dengan bersyukur. Setiap proses yang Tuhan berikan dalam hidup mereka akan membawa kepada kemuliaan yang jauh lebih besar. Janganlah Tuhan lalu